Hello my students. Today, we are going to study how to talking about ourselves by using the right pronouns. First of all, I will show to you the kinds of pronouns, so here are. Okay, I think all of you know about it. So, these table just for remind you. Well, let's see again. There are 5 kinds of pronouns and I hope you are still remember about that. Well, I have 5 sentences. Pay attention please. Especially, for the capital word. I am a teacher. Let's see. I'm a teacher. In Indonesian language is saya adalah seorang guru. In this sentence, I as a subject. So, I, one of the kind from pronouns. Pronouns as a subject. 2. I teach my students. Okay, let's discuss for this sentence. I teach my students. In Indonesian, saya mengajar siswa saya. Dalam bahasa Indonesia ada 2 kata saya pada kalimat ini. The first, saya come from I. Jadi yang pertama kata saya yang berasal dari kata I. Terus yang kedua, my students. Kata my yang juga berarti saya. Nah, dalam bahasa Inggris, kata saya pada kedua hal ini memiliki perbedaan dalam penulisan. Kalau I tadi sudah dijelaskan di kalimat pertama, berarti saya jika berfungsi sebagai subjek. Oke, kata my di sini juga berarti saya. Dan dalam bahasa Inggris kita menggunakan kata my jika berfungsi sebagai possessive adjective atau kata sifat kepemilikan. Jadi, fungsinya untuk menjelaskan status kepemilikan sebuah benda. 3. They always smile to me. Well, for this sentence, they always smile to me. In Indonesian, mereka selalu tersenyum kepada saya. Dalam kalimat ini muncul lagi kata saya dalam bahasa Indonesia, tapi berbeda penulisan dalam bahasa Inggris. Untuk yang kalimat pertama, saya sebagai subjek dalam penulisan bahasa Inggris diwakili dengan I, dan untuk kalimat kedua tadi, I teach my students, ada kata I lagi sama posisinya sebagai subjek, tapi yang kedua ada kata I yang lain dalam bahasa Inggris ditulis my, yang kita katakan possessive pronoun. Dan untuk yang kalimat ketiga ini muncul lagi kata saya, tapi penulisannya dalam bahasa Inggris yaitu me. Oke. Iya. Dalam bahasa Inggris tertulis me dengan perbedaan penulisan dari I dan my. Tapi dalam bahasa Indonesia dia akan tetap sama, berarti saya. Nah, di sini dijelaskan berbeda tulisan, maka of course tentunya berbeda fungsi. Dan untuk kata me yang berarti saya dalam bahasa Indonesia itu digunakan jika sebagai objek. Sebagai objek atau sebagai sasaran dari action yang ada pada kalimat tersebut. Sekali lagi, they always smile to me. Mereka selalu tersenyum kepada saya. Mereka, they itu sebagai subjek, salah satu dari jenis subjek juga selain I tadi. Dan me di sini berarti saya itu sekali lagi sebagai objek. Jadi kesimpulannya, ketika pronoun berfungsi sebagai objek, maka kata saya bukan lagi I, my, melainkan me. Jadi I, saya dalam bahasa Indonesia tapi sebagai subjek, my juga saya dalam bahasa Indonesia tapi sebagai status kepemilikan dan setelahnya harus ada kata benda, dan me juga bahasa Indonesianya adalah saya tapi jika berposisi sebagai objek atau sasaran dari action pada kalimat. 4. In school, they are mine. Now let's discuss for the fourth sentence. In school, they are mine. In Indonesian, di sekolah mereka adalah milik saya. Oke. Once again, sekali lagi, pada kalimat ini muncul lagi kata saya dalam bahasa Indonesia, tapi berbeda penulisan. Nah, kata mine ini merupakan salah satu jenis dari possessive pronoun.
Yang mana posesif tadi sudah dijelaskan bahwa merupakan keterangan untuk menyatakan kepemilikan. 5. I love myself. I love myself in Indonesian. Saya mencintai diri saya. I di sini sudah dijelaskan sebelumnya, lagi-lagi berarti saya dan berfungsi sebagai subjek, kata ganti subjek atau pronoun dari subjek. Dan myself, my tadi dikatakan sebagai adjektif, tapi di sini bukan berarti my yang adjektif, melainkan kata ganti refleksi. Jadi yang terakhir itu merupakan kata ganti refleksi atau refleksi pronoun. Salah satu contohnya di sini disebutkan dalam kalimat ini adalah kata myself. Myself yang berarti diri saya. And for the others, you can see on the table. Jadi kalian bisa lihat pada table yang sudah disuguhkan tadi. Selain itu ada kata yourself, dirimu, dan lain-lain. So, the conclusion, pronoun, jadi kesimpulannya adalah pronoun merupakan kata ganti dalam bahasa Indonesia. Dan in English, dalam bahasa Inggris, pronoun itu atau kata ganti ada 5 jenis. Jadi kelima jenis itu berdasarkan perbedaan fungsinya masing-masing. Nah, kita ingat kembali dari awal, the first, macam-macam dari pronoun. Yang the first itu as a subject, sebagai subjek, and then the second is as a object, sebagai objek, and then for the other as a possessive. Jadi untuk yang selanjutnya yang lain adalah sebagai possessive, kepemilikan, entah kata-kata sifat kepemilikan ataupun kata ganti kepemilikan. Dan yang terakhir adalah refleksi pronoun. Jadi kata ganti refleksi. Nah, itu yang dimaksud dengan pronoun. And now, I will show you how to use it in a short dialogue. So, pay attention please for each capital words in the subtitle from the next video. Check it out. Are you a new student? Yes, I am. My name is Surian and you? Hi, Surian. My name is Dri. It's nice to meet you. It's really nice to meet you too, Dri. What is your favorite lesson? I love English subject. How about you? Me too. Let's study together next time. Okay. Let's go. Okay, why not? Let's go to our classroom first. Let's go.